Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Ainal Mazni, Nova Rucerasel, Sulsriyanti, dan Zara Tolhaya Munkova membahas tentang penginderaan dan persepsi. Penginderaan adalah proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera yang terdiri dari indera penglihatan, pendengaran, pengecap, penciuman, dan peraba. Penginderaan memiliki 4 dimensi. Yang pertama, intensitas. Kuat lemahnya stimulus yang diterima oleh alat indera manusia, misalnya mata, akan dapat membedakan cahaya yang kuat dan cahaya yang lemah. Yang kedua, ekstensitas, di mana penginderaan akan mampu membedakan ada tebal tipis, luas sempit, besar kecil, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kualitas rangsang, misalnya tinggi rendahnya nada pada penginderaan pendengaran, atau kualitas warna pada penginderaan penglihatan. Dan yang keempat, waktu, misalnya berkaitan dengan lama dan tidaknya penginderaan berlangsung. Selanjutnya, proses penginderaan, pengecap, dan peraba. Yang pertama, indera pengecap. Indera pengecap adalah salah satu indera yang dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat merasakan dan membedakan suatu rasa. Pada lidah terdapat reseptor yang berperan sebagai penerima rangsangan zat kimia. Selanjutnya, kemampuan mengecap seseorang itu tergantung pada yang pertama, faktor individual. Misalnya pada seseorang yang sedang sakit, maka kepekaan mengecapnya akan berkurang. Lalu nilai ambang. Misalnya seseorang yang terbiasa makanan yang asam akan lebih tinggi daripada orang yang tidak biasa makan asam. Nilai ambang tergantung dari kebiasaan seseorang. Lalu konsentrasi. Misalnya pada seseorang yang makan 1 mangkok garam, lama-kelamaan tidak akan merasakan asin lagi, seperti pertama kali memakannya. Yang kedua, indera peraba. Indera peraba manusia adalah kulit. Dilihat di bawah mikroskop, kulit terdiri dari epidermis dan dermis. Epidermis yaitu lapisan sel yang sangat rapat, sedangkan dermis, lapisan di bawah epidermis yang letak selnya agak berjauhan satu sama lain. Pada kulit terdapat reseptor yang terhadap rasa dan berfungsi sebagai menerima satu jenis rangsangan saja. Tipe reseptor antara lain yang pertama nyeri, berupa ujung saraf bebas dan terdapat di seluruh jaringan tubuh, baik di luar maupun di dalam. 2. Panas dan dingin. Reseptornya berupa ujung saraf. Dan yang ketiga, sentuhan. Reseptornya adalah corpus Meissner, diskus Merkel, dan ujung saraf yang melingkar. Akar rambut dan semuanya terletak di dekat permukaan kulit. Dan sedangkan corpus Ruffini berperan pada sentuhan yang kuat. Dan yang terakhir adalah tekanan. Reseptornya adalah corpus Pacini, Ruffini, dan Krause. Semuanya terletak agak dalam pada kulit. Selanjutnya, proses indera peraba. Proses merasakan pada indera peraba dimulai dari rangsangan yang diterima ujung-ujung saraf peraba di dalam kulit, diteruskan oleh saraf sensori menuju pusat saraf otak untuk dirasakan, sehingga kita dapat merasakan dan memberi respon. Persepsi adalah upaya menafsirkan makna informasi secara indrawi melalui pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau menafsirkan stimulus yang ada di dalam otak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, perhatian yang selektif, yakni pemusatan perhatian pada rangsangan tertentu. Yang kedua, ciri-ciri rangsangan. Rangsangan yang bergerak di antaranya rangsangan yang diam akan lebih menarik perhatian. Rangsangan yang besar di antara yang kecil memiliki identitas yang paling kuat, akan lebih menarik perhatian dan lebih mudah mempengaruhi persepsi seseorang. Yang ketiga, nilai-nilai dan kebutuhan individu. Lalu yang terakhir, pengalaman terdahulu juga mempengaruhi persepsi seseorang terhadap dunianya dan sangat bagus mempengaruhi rangsangnya atau objek persepsi yang diterima. Ada 3 aspek dalam persepsi. Yang pertama, pencatatan indera, merupakan sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman. Yang kedua, pengenalan pola, di mana ingatan indera menyimpan informasi yang diterima melalui sistem indera yang masih dalam bentuk kasar, belum diproses sama sekali. Sementara, proses pengenalan pola merupakan proses transformasi dan mengorganisasikan informasi yang masih kasar itu, sehingga memiliki makna atau arti tertentu. Yang ketiga, perhatian adalah proses konsentrasi atau pemusatan aktivitas mental. Berikut hubungan antara penginderaan dan persepsi.
Setelah diketahui dari penjelasan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa proses penginderaan sangat berhubungan dan mempengaruhi persepsi seseorang. Persepsi merupakan tahapan lebih lanjut dari proses penginderaan, di mana stimulusnya yang telah diterima oleh alat indera akan diteruskan oleh saraf menuju ke otak. Yang selanjutnya akan terjadi proses persepsi di mana individu menyadari tentang apa yang diinderanya. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum.